kita pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hati pikiran kita. Kita rindu hadirat Tuhan ada di tempat ini. Usai kita merasakan hadirat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Boleh kami ada di tempat ini dengan kesehatan daripada Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Boleh kami ada sekarang Tuhan. Tuhan, inilah kami Tuhan. Inilah hati kami. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu Engkau jamah Tuhan. Kami rindu merasakan kemenangan saat ini. Biarlah kami Tuhan beroleh kesembuhan, pemulihan daripada Allah. Kami percaya Engkau ada di tempat ini. Kami percaya hadirat-Mu akan nyata dalam kehidupan kami. Inilah hati kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk menyembah dan meninggikan-Mu. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Terima kasih. Ini kami.
jadi di sini.
Kami ini diberkati saat ini. Amin. Beroleh kemenangan daripada-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
kasih Ibu Hartini untuk membawakan kantong persembahan dan berdoa untuk persembahan. Indah rencana.
hari esok akan terjadi apa. Tapi marilah kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dia selalu menolong kita dalam keadaan apapun. Tuhan selalu Terpuji Engkau Tuhan. Engkau baik dalam segala sesuatu.
Kami nikmati kasih setiap penyertaan dalam hidup kami. Detik demi detik, waktu demi waktu dalam hidup kami, kami nikmati bersama Tuhan. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau ada dalam hidup kami, Engkau menolong dalam segala yang ada. Pagi ini, Bapa di surga, kami terus membuka hati kami bagimu. Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Allahku. Terima kasih Tuhan. Engkau besar, besar. Engkau besar, Engkau baik dalam semuanya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Bahkan setiap musim hidup kami pun ada dalam pengetahuan Tuhan. Hingga pagi ini kami menghadap Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Engkau ada, Engkau memimpin, menyampaikan rahasia firman-Mu atas kami. Urapilah hamba-Mu Tuhan. Rendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Biar Engkau sendiri beracara tengah-tengah kami pagi ini. Kami tetap syukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat datang Mbak Siska ya. Lama tidak bersama kita, puji Tuhan. Pak Atik juga rupanya sudah mundur dari Malang menjaga ibundanya, dan senang di saat pagi hari ini Tuhan baik atas kita semua. Kasih setia Tuhan selalu diperbarui. Amin. Amin. Kalau minggu yang lalu apa judul renungan saya? Masih ingat? Baru seminggu. Pulang. Ayo mulai. Pulang. Judul minggu lalu ya, pulang. Dan definisi dari pulang itu sudah dijabarkan tentang kita, yang adalah pulang kepada Bapa, bukan untuk selamanya, tetapi kembali mencari wajah dan hadirat Tuhan. Harus membawa kehidupan kita dalam pertobatan dan bahwa hidup kita semakin dekat kepada Dia. Dan pagi hari ini renungan saya berjudul pergi. Kalau sudah pulang, pergi. Bis, pergi, pulang. Kita melihat pergi. Dalam kamus bahasa Indonesia, pergi berarti berjalan maju atau bergerak maju. Nah, sesuai dengan tema khotbah yang lalu, yang adalah pulang, yang berarti kembali kepada Tuhan, kembali bertobat dan mencari hadirat Tuhan, atau menempatkan Tuhan nomor satu dalam hidup kita. Pagi ini pergi. Setelah diisi, dibawa kepada Tuhan, untuk apa kita menghadap Tuhan? Kita akan berjalan melangkah ke depan untuk menuju ke satu tempat. Ya, kalau pergi itu berarti berjalan ke depan ke sebuah tempat yang ada di depan kita itu. Misalnya saya tadi begitu buka pintu, sudah bawa kunci dan semuanya, saya lihat, wow, bangku kempos, belakang dan depan, kok loro bareng, kiwa kabeh. Waduh, ini itu tumpahnya gak iso. Saya mau pergi dari Singkil, ada tujuannya ke Tambakrejo. Pak Nanang pergi dari Tambakrejo, dari Pagerwojo ke Tambakrejo. Ada satu tujuan yang dituju, ada satu tempat yang dituju. Maju bergerak kepada satu tujuan. Dan di saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara pergi, kata firman Tuhan. Kemana? Kita mau pergi kemana? Dengan siapa? Nah, Pak Nanang kan pergi dengan anak istri dan anak-anak asuhnya. Saya pergi ke Tambakrejo dengan teman-teman, dengan seluruh keluarga untuk datang ke tempat ini. Ada teman dalam perjalanan itu dengan satu tujuan. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Tuhan.
Lebih jauh dari itu, setelah tujuan ada adalah dalam ibadah kita mau berbuat apa? Lalu firman Tuhan satu bagian di dalam 2 Korintus pasal 5. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Ada yang hafal ayat itu? 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Kita akan pergi melangkah ke depan, dan modal kita ayat 17 dari 2 Korintus 5. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukankah itu inti dari khotbah minggu lalu? Kita pulang, kita menghadap Tuhan, karena kita tahu waktu kita menghadap kepada Tuhan dalam pertobatan itu, kita bukan lagi yang dulu, tetapi kita berubah menjadi ciptaan baru. Siapa yang dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sementara yang baru sudah datang. Tadi malam dalam khotbah di rumah Mbak Lis, di rumah perwakilan dari Bu Tiah, dikatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Waktu kita mau pergi waktu kita pergi ke satu tempat dan satu tujuan, modal kita adalah ini. Yang lama hal hidup kita masa lalu sudah kita tinggalkan, kita buang. Kita melangkah ke depan dalam satu hal yang ada adalah yang baru, menjangkau, menikmati, menerima yang baru, hidup yang baru, suasana yang baru, hubungan yang baru. Kita jalani bersama dengan Tuhan, dan di sana kita akan melihat langkah demi langkah yang harus kita perbuat di hadapan Allah untuk menghasilkan suatu karya. Musa pernah berkata di dalam Mazmur 139, mulai dari ayat 1 kita bisa melihat di sana. Tetapi dari ayat yang ke 12. Baik. Mazmur 139 kita akan membaca, dan saya ketemu bagian itu. Dikatakan di sana doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Dan ini dalam doa Musa, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kita tidak bisa menjauhi Tuhan. Dalam langkah kita untuk pergi yang adalah sebagai milik Tuhan, kita terus ada dalam hal yang Tuhan sudah ciptakan, Tuhan berikan kepada kita. Musa mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Tidak bisa kita pergi dari Tuhan. Tidak bisa kita menjauhkan diri dari Tuhan. Melainkan kita harus berada dalam hal yang Tuhan sudah beri. Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Terkadang dalam hidup ini kita selain datang kepada Tuhan, lebih banyak kita ingin pergi menjauhi Tuhan. Pada waktu perkara-perkara terjadi di hidup kita, kita berusaha bersembunyi dari itu, menjauhkan diri dari Tuhan. Pergi jauh-jauh dari pengetahuan Tuhan atas kita. Dan biasanya dalam perkara seperti itu terjadi waktu ada ketidakberesan dalam hidup kita.
Sebagai Tuhan segala sesuatu kelihatan. Sebagai Tuhan segala sesuatu nyata. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Allah. Baik atau tidak baik. Benar atau tidak benar. Berjalan di tempat atau tidak. Maju atau tidak. Perjalanan hidup kita, Tuhan tahu segalanya. Dan bagi Musa, pantang untuk mundur. Sebab dia, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Sebab Tuhan yang Maha Tahu terus menghadapkan dirinya untuk berada di belakang umatnya dan memandang ke depan, melihat anak-anaknya bergerak untuk melihat apa yang ada di isi hati pikiran anak-anak Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat 14. Kembali 14-15. Jadi saya keliru. Kok salah kabeh nulis ya? Yang saya maksud adalah jikalau engkau mengasihi aku 14-15 betul tadi sebut 14-15 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ya. Jikalau kamu mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintah. Itu maksud Tuhan. Dan bagi umat Tuhan tidak ada hal lain yang bisa kita kerjakan kecuali menuruti perintah Tuhan. Dalam perjalanan kita pergi atau melakukan kehendak Bapa kita. Artinya segala perintahnya kita lakukan sebagai sebuah ketaatan. Anak sekolah minggu diajari nyanyian ya, dengan gerakan T-A-A-T itu taat, T-A-A-T itu taat. Aku mau mentaati firman-Nya. Dari awal Tuhan mengatakan sejak perjanjian lama yang ada, begitu manusia itu diciptakan oleh Tuhan, perintah Tuhan adalah pergi, penuhilah bumi. Ada sebuah perintah daripada Tuhan agar manusia tidak tinggal diam di dalam dirinya, tapi melangkah untuk berbuat sesuatu, menguasai segala yang ada dan memenuhi bumi. Dipenuhi dengan seluruh kehendak Allah. Dan firman Allah di dalam perjanjian baru dikatakan, jikalau engkau mengasihi aku, maka kau akan menuruti segala perintahku. Apa yang menjadi perintah Tuhan atas kita di hari ini? Saat seseorang datang kepada Tuhan, menyandang ini Tuhan hidupku. Dalam pertobatannya, waktu kita datang kepada Allah, mengundang kembali Yesus menguasai kehidupan kita. Lalu kita dari sana menjejakkan kaki, aku melangkah ke depan, mendengar firman Tuhan, melakukan kehendak Allah atas hidup kita, dan semua orang kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu dalam kehidupan kita. Satu perkara yang harus selalu kita ingat adalah Tuhan mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mengasihi Tuhan berarti berbuat segala sesuatu sebagai wujud pengasihan, kasih kita kepada Allah. Hal-hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita bukan atas kehendak, keinginan kita sendiri, tapi berdasarkan perintah Tuhan yang disebut kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap pikiranmu. Kita mengasihi Tuhan, berbuat hal-hal sesuai dengan kehendak Tuhan itu sebagai buah ketaatan yang ada dalam kehidupan kita. Dan kasih boleh dikatakan identik dengan pengorbanan. Mengorbankan atau mengasihi Tuhan sama dengan mengorbankan. Tapi Bapak Ibu Saudara, perlu kita perhatikan
bahwa kurban belum sama atau tidak sama dengan kasih. Karena seorang bisa berkorban sesuatu tapi tidak mengasihi. Tapi seorang yang mengasihi pasti akan mengorbankan apa-apa yang ada. Ketahui itu, ini dicatat dalam hidup kita. Kasih berarti berkorban, tapi berkorban belum tentu mengasihi. Dan kehendak Allah adalah kita bertindak dalam kehidupan kita, pergi, melangkah, berbuat sesuatu berdasarkan kasih kita sebagai sesuatu yang dapat kita perbuat kepada Tuhan. Apapun wujudnya, itu kita lakukan atas gerakan kasih dari hidup kita. Karena Allah itu kasih, maka kita harus mengasihi Tuhan. Dan kita berbuat segala sesuatu. Kita pergi hari ini dalam nama Yesus. Dikatakan tadi, kalau pergi bersama siapa? Bersama dengan Tuhan. Kita lakukan perkara-perkara besar untuk kemuliaan namanya. Itu kehendaknya. Itu rencananya. Bersama dengan Tuhan, kita melakukan semua seturut kehendaknya atas hidup kita. Apapun wujudnya, besar atau kecil yang kita bisa perbuat, kita tangkap. Waktu kasih Tuhan itu melimpah atas kita, kita berbuat mungkin dalam perbuatan kita itu mengharuskan sebuah pengorbanan yang ada. Dan korban yang paling berat itu adalah korban perasaan. Halo, pernah kamu jadi korban perasaan? Nah, korban duit kalau ada ya nggak apa-apa, namanya duit ada, ya. Korban kekuatan tenaga kalau ada ya kita bisa, tetapi korban perasaan nggak kerosok. Orang-orang di sekelilingnya pun juga nggak tahu kalau kita ini korbankan perasaan kita tertekan, perasaan kita. Tetapi ini menjadi korban dan itu berat. Jangan biarkan dengan pikiran yang normal, dengan pikiran cerdas, dengan pikiran penuh kasih, kita berbuat sesuatu sebagai buah perbuatan kita, dan itu dapat mempermuliakan, meringankan beban hidup kita. Berbuat sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Karena apa? Kasih Tuhan adalah menyelamatkan setiap orang yang ada. Rencananya pun adalah keselamatan. Tidak seorang pun diizinkan Tuhan untuk binasa, kata Tuhan. Nah, kita orang yang sudah datang kepada Tuhan, kemarin kita pulang, kita menghadap Tuhan, membawa kembali kepada Tuhan, Tuhan yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan itu. Kita datang di dalam hadiratnya, kita berada dalam kuasa rohnya, kita melangkah berbuat sesuatu di sana untuk menyatakan kebesaran kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu. Pergi. Kemarin kita ngomong-ngomong tentang seseorang dan akhirnya begitu, wah, semangat ya. Dan keputusannya adalah, baik, saya pergi. Yang lainnya mondak-manduk masih aja lah. Saya pergi. Jadi pergi cari seseorang. Rupanya Pak Bandi juga pergi. Bedu di sana, tapi tidak ketemu. Satunya ke rumahnya, satunya ke tempat kerja. Ketemu seseorang. Untuk apa? Hanya mengingatkan begitu saya ketemu. Karena saya belum kenal, makanya saya nyamar mau sepeda motor, ubah motorku. Gitu loh. Kok tidak dibuka? Jadi alat-alatnya di dalam. Ya maksudnya, ubah motorku Pak. Kalau rencananya kayak saya Pak, saya sih rencana tau, belum. Dia tinggal tapi ya tidak kenal saya, puji Tuhan. Iki wah rencananya kalau ngeten, ada yang urung. Durungnya iki garapan sik bedaku. Nah, ngobrol. Gara jaga. Nami jenengan sinten Mas? Oh ini Pak. Ngobrol panjang lebar. Seolah udah kenal. Terus, sama roh aku tak Pak? Mboten. Sampeyan sinten kula mboten semua. Tapi untuk dijak ngomong terus. Nah, terus. Tamu pulau tahu gak bareng sampeyan ning men's camp. Ibu di teng sapa sarana. Orang menteri. Mada
Biasa dibacakan. Lah ini sesuatu. Main sekarang ini kalau. Tapi masih belum tahu siapa saya. Mantu men scam niko, kula ketemu si A, jadi bojo kula, kerengnya mboten karuan. Kereng di dalam kepercayaan dan keras. Belum tenang salah dari Gusti. Terus, riyen kula nggih nang gereja kali yuga kula. Terus, tak terus dia cerita panjang lebar. Jadi tahu, saya hanya ingin menyampaikan kasih Tuhan kepadanya. Sampai tak kangen Gusti Yesus. Loh. Tapi wingi-wingi kula ambil keputusan. Wis timbani geger ing rumah tangga wis ora sah. Gusti-gustian. Lah, itu langkah yang tepat atau bukan? Sebagai pria, sebagai keluarga. Ah, no Pak. Kula niki wingi ketemu pasangan itu mriko menonton tandane, kula nonton tandane. Apa tandane? Kula anak loro, mriko anak loro. Jadi begitu rapi ketemu anak piro? Papat. Loh, masing-masing sudah punya latar belakang. Tapi itu cerita. Lalu ketemu ning ndi? Ten berita lagian sampean nyambut ge apa? Kula riyen mondar-mandir Trenggalek Surabaya bojomu di Lumajang. Lalu ketemu nang endi? Wong saka Trenggalek Surabaya ketemu wong Lumajang. Ketemu berita Pak. Bla 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 bla. Terus setelah kula menyatu kalah dengan keadaan. Undur dari Tuhan. Burika sapa Pak? Untuk memimpin. Putih tuh Pak. Nikol. Mboten nanti ya kok. Anten. Kowe aja medeni aku ngaku rowo temu-temu ning kono ora enek wong. Anggitmu piye? Anggitmu aku iso ndelok barang aneh ngono piye? Terus itu lah putih tuh Pak. Kalau rumah buri enek wong situ. Oh, anu nika mak kula. Sinten namine? Bukus. Tahu krungu jenenge aku. Aku ya tahu krungu jenenge. Ya aku cerita. Sekian tahun yang lalu saya pernah kesini ketemu seorang namanya Mas Prayit atau Sopo gitu. Nah, Pak Prayit. Saat ini kita pundi ini. Nah jadi itu sinten to genaina. Ket ora mbok takoni kok. Ya toh? Mbok tekoni aku ngomong, kula abdi Gusti sing kebaktian ning Tambarjo namung Mbah Gemblu. Yo pengen ngeling nih sampean mergo katresnan kula nyarsani Gusti, kula pengen goleki sampean, ngomong nek tok nek iki nek mbah kae dan seterusnya, saya pengen mengatakan sampean nerakan Gusti. Sampean nerakan Gusti. Jadi ya Allah enggak make geger lho Pak. Nah, geger kan nek wong nek geger kan tentu di. Sing geger kan tentu Sing geger. Sing bisa geger kan putih. Tahu geger? Tahu? Ning ndine geger? Nang kene ta? Geger nang ndi, Pak? Ora lho. Nang iki geger nek bojo kula. Lah saiki bojomu ning ndi? Ning Surabaya. Anak kula teng Surabaya niki ini mantu ronglan. Aku jane wis suwi nek pengen ketemu sampe ta. Rene mesti tutup. Kadang isuk, kadang sore, kadang tutup. Pak mriki dipasang, Pak. Niku berarti wonten. Kula ten jero mriku. Nek mriki mboten dipasang heblek niku berarti mboten wonten. Saya sampaikan. Tuhan menghendaki sampean pulang kepada Tuhan. Cari Tuhan kembali. Bojomu wis Surabaya. Tapi sampean bisa menghidupkan kembali hatimu di hadapan Allah. Hidupkan lagi rohnya. Sampean pernah rasa bersalah enggak? Wah, boleh sampean. Boten nonton. Sampai terang. Nah, wah gede sinten sampean.
Aku minta kamu mulai merem, aku tadi mulai kita. Itu dia cerita. Hah toh, badai nambah di untu toh. Aku begini, nambah di untu ya. Apa ya sih istimewa? Apa nambah di untu? Yang. Nah, sinten sing menehi ilmu sama nambah di untu. Jadi dukun kok mau untu tok. Ada dukun iso kabeh. Kula khusus nambah di untu. Dan yang mau nambani nambah napa? Gimana kalau Japani? Ditungakne kok dia. Niku wonten rapale, Mas. Niku lha ulah saking mbah kula. Niku setahun kudu tidak boleh melakukan hubungan seks dengan suami saya. Terus harus menghafalkan ini itu segala macam setahun. Sampai kok kuat. Cerita panjang lebar. Bar niku nyatane kuat saniki saged nambani wudu. Lah nek nambani wudu syaratnya apa? Lo ketimbangane munafik, lo yo omong nambani wudu aku iso nambani syaratnya apa? Duit. Duit. Piro mbah duite? Sak paring-paring sing penting duit. Artinya aku mau bekerja ini nanti dapat upah. Karena saya sekian waktu yang lampau tuh aku bayar harga, doa, puasa segala sesuatu, lahir batin puasa sampai akhirnya bisa rapal itu dan akhirnya berhasil. Jadi nek kula njaluk duit kan nggih, mboten njaluk duit ngene, tapi saya orang berobat saya tambani. Terus dia cerita si asik bisnis dan seterusnya. Lah nek tutu wong mati Mbah. Sampe yo nambani. Wong mati nopo saged loro? Saged. Ora mati. Ora, tapi mati rohnya. Tapi rada budek kok. Napa Mas mati rohnya? Aku boten nek kuali nanti rohnya ya. Rohe Mbah, atine iki mati ngasane Gusti lan hubungan mek Gusti. Dikon sampe nek minggu ngabekti lho pundi? Sampai mau berita loh Mas, sekian waktu lalu lu nanti beri kita pidalannya orang akan dibalik kamu nih Mbak. Bla 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 cerita. Ini dari pulau dan seterusnya itu cerita panjang lebar. Saya ingin menggugah saja. Langke, kalau nak minggu ini nak diapiri, pulau tumut dan beli. Tapi pulau bayar Mas, bayar apa? Pulau mojek dan dulu. Membuat penabut bisa ngojek karena dia sesuk tidak bisa berbuat banyak. Si ngojek sinten punika nek diampiri kula ngojek. Mangke nek diampiri nggih mboten saged. Kula mboten kisah. Kadang-kadang kula pun ngerantos ten mriki ngantos dangu. Lho, kok wis kliwat jame kok ora diampiri? Berarti kula nggih pun mata ayu ngoten niku. Sampeyan ayu to, Mbah? Cerita panjang lebar intinya dikatakan pulau tentang Arjo datang itu. Aku timbang datang kok kapan-kapan kau nonton jemput nonton ngombe kemawon. Ini kok di mulut nanti ibadah nih, luting. Rono sih tuh. Ini kau sih Mbak, ini kau yoga pulau. Ini kau rian bikin jelas hari buatan malah nonton kau kemudian ngubah sepeda. Ngubah sepeda pun dia golek duit bla 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 jual terus hanya belum tak sambung ngomong ini jadi kapan-kapan ini Mbah tak tunggak nih aku ora loro itu Mbah dan seterusnya membuka jadi terbikin celak cerita masalah ini pun terbikin kan gereja dan seterusnya sampai akhirnya ikut dan tidak boleh sampai sekarang nanti bobrok di rumah. Bobrok rumah ini, yang penting artinya sampean orang bobrok. Kembali dari situ saya kembali. Iya Mas, dari ngantuk Mas, Pak. Nyunggah tuh dan sepeda motor situ 1,5 jam. Jadi aku mau teko kono sampai pikirku nek jam 10 aku mau nganter mau
mau jemput Fani jam 11 itu kan udah selesai mesti cuci motor. Jam 11 lewat seperempat guru mari. Lah putuku ora tak omongi. Ora omongi sing jemput sapa? Waduh. Tapi tak omongi wis ngomel Mbah. Kan terus Pak, mun ini motor resik saya tuh betul terima. Makin ini wis tak jadi. Sampai hari 11 lewat 33. Nah, mau telepon hakmu. Iki dina apa? Iki yo gak iso. Telepon dinane ya gak iso, ora ana pakete. Sampai ke sekolah. Ya Opa, rada engkok sik ta, tak main sama tele. Ini mana rada engkok jadi kesenengan putune. Pulang sekolah gak dijemput-jemput, seneng deh. Pesen sesuk nek jemput aku rada latih ya. Tapi itu yang ada banyak jiwa yang tidak terjangkau. Visi kita menjangkau yang tidak terjangkau, melayani yang tidak terjangkau. Mari kita tanam itu dalam hidup kita. Kita pergi berbuat sesuatu yang menyatakan mau pergi mencari yang tidak terlayani. Saya setiap berdoa. Terus sekarang saya tambahkan yang ada itu 5 km ke sebelah kolom barat, 5 km sebelah timur, 5 km sebelah selatan, 5 km sebelah utara. Doakan terus Tuhan, ketemukan kami dengan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan, yang haus akan Tuhan, yang haus akan Tuhan. Kemarin sore begitu masuk saya parkir, saya ketemu Mbahku. Om, loh, kayaknya Om ganteng Om. Saya datang tak ceci. Wali tak Om Mbahku? Waduh, oh iya. Sampai ngomong di, wah yuk gini Pak Asmati. Oh bawa iki berarti, bawa iki sampai niku ya. Saya sampaikan. Nyapa sampai anu kursi dan semuanya ngeterakan. Grace, ngeyel mawon Grace niku nek malam minggu kene ngoten mriki. Tami bermalam minggu. Tapi urung tak esuk-esuk melok di sana. Yakin itu adalah bagian yang kita ingatkan toh. Bagian yang kita ingatkan bahwa kita pergi untuk membawa kasih Kristus kepada semua orang yang di sekeliling kita. Makanya begitu kebaktian selesai, begitu kebaktian kata yuk kita kebaktian. Terus merasa ibadah situ mana nih kalau mau sing rumah rum tau cetok aku. Ya, waktu layar berapa waktu wis tunggu, jadi nggak ketemu. Sing ketemu mati aku pengen ketemu. Saya ingin ketemu Nabi salaman katakan Tuhan Yesus memberkati. Tak boleh nih, mbak. Sembalis putih pulau. Gak tahu ketemu lah berarti ada. Tapi aku lalu sembunyi. Gusti berkahi sampai membuka poli. Jadi kita ngatok di sesarengan. Gusti berkahi. Muga-muga aku lawang tok sing dibuka. Tapi mana jenengan dibuka di Gusti. Wis duneknya. Masalah hasil seperti apa? Gak ada yang penting motivasi kita benar ya depan Allah. Pergi untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk semua orang di sekitar kita. Lakukan semua apa yang ada bagi Tuhan. Waktu kita pergi bukan pergi menjauhi roh Tuhan, menjauhi rencana Tuhan, menjauhi perintah Tuhan, tapi kita pergi menjalankan perintah Tuhan atas hidup kita. Apa yang kita gerakkan dari Tuhan, dari itu kita kerjakan. Yang sesuai dengan kehendak Allah kita kerjakan. Mungkin di tegalan kita harus menyampaikan nama Yesus, sampaikan saja. Pada waktu kita jagongan, mungkin kita ketemu si Asibet, sampaikan saja. Walaupun mungkin tanggapannya seperti apa. Kalau saya telepon kakak Ipar di malam, ngobrol banyak, Bude, Gusti berkahi jenengan. Om,
sampean mau budal mau salami ngono kaya iki burine ngene oh. Lah iya, sampai aku mendikta nek tak lengkapi salam itu ngono terus ini kan ora cocok terus Gusti berkaji. Aku sing seneng ning sampean iku lho. Nek ketemu aku mesti burine salam itu Gusti berkahi. Aku diberkahi Gusti Allah. Juga kakak saya itu kalau fanatik untuk agamanya sendiri fanatik. Tapi setiap kali ketemu, Om, dulurku sing apik dhewe sampean mergo Kristen. Mergo Kristen. Dulurku sing kabeh ku padha ngene tapi sampean Kristen ya. Apa sampean kata? Kemana kita pergi? Jangan menjauhi roh Tuhan, tapi pergilah membawa nama Tuhan kemanapun kita pergi. Bawa nama Tuhan. Hal-hal yang bukan nama Tuhan, yang bukan untuk kemuliaan Tuhan, tanggalkan itu. Sebab kita berkorban di luar nama Yesus, itu tidak ada artinya. Berbuat sesuatu di luar nama Yesus bukan atau tidak ada artinya, tetapi sesuatu yang kecil sekalipun. Firman Allah yang mengatakan engkau patut memberikan secangkir air putih saja kepada seseorang kalau dilakukan dalam nama Yesus, itu dicatat oleh Tuhan. Jadi berbuat bagi Tuhan itu bisa kecil, bisa besar. Tanggung jawab di hati kita sekecil apapun. Waktu kita Kristen kita tahu, sadar bahwa Yesus mengutus kita seperti domba di tengah serigala. Kita lakukan hidup. Namanya domba di tengah serigala. Dan itu memang kancahnya seperti itu. Tempatnya seperti itu. Tuhan itu menempatkannya seperti domba di tengah serigala. Jadi sakwaya-waya sarobah di orang salah saja diterkam. Artinya kita melakukan kehendak Tuhan. Tidak bisa kita aman-aman, kita cari yang aman. Tidak ada di dunia yang aman untuk Tuhan. Tidak ada yang aman. Semuanya mesti ada resiko-resiko. Tapi lakukan semua dengan sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita berdoa nama Tuhan dipermuliakan. Dan visi kita jangan pernah lupa. Kita pergi kemanapun. Kemarin Pak Babi golek lagi Pak itu. Golek lagi. Tapi kalah bu. Sampai 2-1. Ada pengennya karena timbangannya ada nek duwe konten kok tak ngene kok lho. Bukus setengah-setengah udah kritik ya bisa. Dia mau atur sebenarnya ben anake sing ngaterne utawa mlaku didik engko mesti ketemu Pak Nanang, ketemu si A si B bisa dicangkeng gitu maksudnya. Karena rumahnya kan dekat di pertigaan pos jalan itu 1, 2, 3, 4 rumah. Ke jalan didik ini ketemu. Harus diatur, dipertemukan sehingga jam berapa nanti ketemu siapa. Karena kenal Bungkus? Belum. Dari ketemu siapa berarti kan belum ada dikenalin dulu ya. Nah ini tokoh ini. Berarti satu hari mesti didatangi, dijak rene iki lho. Bos yang perlu dilayani dulu dan nanti bela-bela. Syukur-syukur bisa sing mau nyolong mang. Nah, ya toh? Nyolong atine mboke. Tak terima gitu bermelok aku. Alasane kan lebih enak. Jadi nek bojone lho, aku mau terima. Ya toh? Aku tahu dijak seseorang. Pak, lu jangan terakan, Pak. Ini warung sate. Kenapa? Aku nunggu tak? Saya terne. Anu kan lebet. Wah, dia kan lebet berarti kan. Terus apa Pak? Ngeterne, ngerasane sate. Ngeterne kebakar kan ngerasane ibadah kasih Tuhan. Kan arek lek ngumpir iki mau piye ngono ya? Sementara itu motivasinya untuk Tuhan bisa melakukan. Kalau dia cerita Pak, sing masih di situ ada, tapi berikut di situ ada berikut. Dia cerita. Kalau
jenenge Bu Bintang. Iya enggak dengar. Aku tak tahu ini nama pelok ketok tenaga. Loh, mesti mau tepang nih Bu Bintang. Sing Bu Yoni. Nanti kan tepang Bu Yoni. Mati ini bujuni sekian puluh tahun yang lalu aku sembuh. Loh. Berarti jenengan ngerti yang kamu Pak. Ayo ta, kok gak bisa cerita 5 tak 6 kok ora suwe piye to, Mas. Gitu mau digambar lu perlu kerutan. Gambar ini kan mulai Pak ya. Menghadapi masa kini yang ada penuh kerutan. Ada wajah yang penuh senyum muda, satu lebih banyak kerutan lagi. Dan wajah saya penuh kerutan karena masa ini. Berarti sampai nunggu duit kota cilik belum berdarah kerikil itu sampai buat anteni kapan balik sing awalnya saya mencoba tempat sama nang bakteri ini ya nanti kuliah ini boten wong amal ya ora boleh boten saiki Gusti Yesus ngene sampai bali oyo tak rencana aku tadi karena sehubungan dengan itu motor bocor, sepeda motoran dan deket. Saya sebenarnya kan nuneh terus nih omong. Saya bisa ngobrol tentang alam itu dengan Gusti Yesus. Apa beratnya? Jadi mesti rencana ini. Anu rondon engko nek si Tegar mulai kon sepeda motor mesti kan deket sepedanya. Aku tak nuneh. Nuneh begini, mama masuk angin waduh iki ya wis lah setelah lewat rono dia tidak ketemu rencana Tuhan baik atas kita. Ini balik ketemu Gusti dengan kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, pergi untuk menyatakan kasih Tuhan kepada seluruh dunia. Kasih Tuhan tak apa lagu itu? Kasih Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ngono lho. Tak kasih Tuhan kabeh padha mutlak. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya
Engkau telah menciptakan kami seturut gambar dan rupa Allah. Kami rindu Tuhan membawa gambar itu kepada dunia di sekeliling kami. Mau gambar itu pribadi Kristus itu sendiri kepada seluruh orang di sekeliling kami, baik yang sudah mengenal Tuhan, begitu juga yang belum mengenal Engkau Tuhan. Biarlah kami boleh Kau utus pergi. Kami mau pergi melakukan kehendak-Mu. Kami mau pergi melakukan tugas-tugas kami. Kami mau pergi membawa gambar itu kepada seluruh dunia di sekeliling kami, hingga dunia boleh mengenal melalui kehidupan kami gambar Tuhan yang ada. Pada waktu orang melihat kami berbuat dengan penuh kasih, dengan kasih daripada Allah, mereka akan menilai, mereka melihat bahwa itulah kasih Tuhan. Itulah gambar dirimu yang penuh kasih. Kau jauhkan dari kehidupan kami egois. Segala sesuatu kami berbuat adalah untuk diri kami. Tapi Tuhan, mulai hari ini kami bertekad untuk Tuhan mengenakan kasih Kristus sebagai sandangan hidup kami, dan kami berbuat, kami pergi melakukan kehendak-Mu sebagai ibu-ibu rumah tangga. Kami praktekkan kasih-Mu kepada seluruh keluarga kami, kepada bapak-bapak, ibu yang lain yang bekerja di tempat kerja. Kami mau memancarkan sinar kasih Tuhan kepada setiap orang yang ada, hingga dunia boleh tahu bahwa kami adalah milik Tuhan, kami adalah murid Tuhan, jikalau kami saling mengasihi dan kami memancarkan kasih itu kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi, jikalau kami boleh ada di sini pagi ini karena kasih Tuhan. Kami rindu menikmati kasih itu dan boleh memancar dalam hidup kami kepada dunia selain kami. Kami atas semua orang yang ada di sekeliling kami, bagi bagian yang tidak tertentu dari kami semua. Kami melakukannya dengan takwa. Pekerjaanmu harus kami jalankan, tempat harus kami kembangkan, karena itu beri kebutuhan kami kasih Tuhan, sehingga kami tidak kerasan tinggal saja, tapi kami pergi dalam kehendak Tuhan, menyampaikan berita surga, keselamatan bagi seluruh jiwa yang ada. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mampukan kami semua untuk mengorbankan apapun untuk kemuliaan nama-Mu. Tapi hati dan hidup kami korbankan untuk Tuhan, agar pekerjaan Allah pada akhirnya boleh bertambah-tambah karena keikutsertaan kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur saat ini. Biar Pak Nanan berdoa untuk setiap kita yang ada. Haleluya, haleluya.
Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh satu anugerah yang sangat luar biasa Tuhan. Kalau Engkau memilih kami, bukan saja memilih tetapi mengiring setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, terima kasih atas setiap anugerah di mana Tuhan memberikan satu perintah, satu kepercayaan bagi setiap kami. Setelah kami mendengar firman Tuhan, menikmati keselamatan itu, kami harus pergi menyampaikan kebenaran itu, menjangkau orang-orang yang memerlukan Tuhan, orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Tuhan tolong Roh Kudus akan memberikan kemampuan, pengiringan, otoritas dari Allah akan ada di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah ini tidak hanya menjadi slogan dalam hidup kami Tuhan, tapi terus terngiang-ngiang dalam telinga kami, dalam hati kami, untuk kami pergi memberitakan kebenaran firman itu Tuhan. Sebab inilah yang Tuhan kehendaki sebagai bukti bahwa kami ini mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau akan menunjukkan orang-orang yang harus kami datangi Tuhan, untuk kami sampaikan kebenaran itu kepada setiap mereka Tuhan. Tuhan tolong, ada sesuatu yang mungkin membatasi secara fisik kami Tuhan, tapi kami percaya ada kuasa Tuhan yang tidak terbatasi oleh apapun Tuhan, yaitu kuasa Roh Kudus kiranya akan menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau kasih persaudaraan yang Tuhan sudah tanamkan dalam hati kami sungguh-sungguh dapat kami rasakan. Biarlah terus ini juga kami keluarkan kepada yang lain. Kami mengasihi mereka, bukan sesuatu maksud bahwa kami ini ingin disanjung atau apa Tuhan, tapi ada satu tugas yang terpenting dalam hidup kami, menyampaikan kebenaran itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin Tuhan ada banyak hal yang terlewatkan Tuhan Yesus. Ada banyak orang-orang di sekeliling kami, bahkan keluarga kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, ada banyak yang mereka memerlukan Tuhan. Tapi seringkali kami terlupakan dengan hal ini Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan ingatkan kembali. Tuhan, kami jujur di hadapan Tuhan. Mungkin ketika saudara kami sakit, anak-anak kami sakit, kami bisa menangis bagi setiap mereka memohon kesembuhan. Tetapi ketika mereka mulai mundur dari Tuhan, seringkali kami tidak menangisi mereka. Dan pagi hari ini Tuhan kami taruh ketika kami itu buat keluarga kami, buat anak-anak kami itu. Kami mohon belas kasih-Mu Tuhan, supaya kami pun punya hati, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Kami tidak bisa lagi ngomong di hadapan Tuhan. Namun pagi hari ini Tuhan, kami mohonkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau mengurangi setiap kami Tuhan. Engkau mengutus setiap kami Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran ini kepada siapapun Tuhan yang kami jumpai. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali katakan, hamba memuji kebesaran-Mu. Hamba memuji kebesaran-Mu. Ya Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengangkat tangan sekali lagi, mengucap syukur kepada Tuhan yang dahsyat. Kami persembahkan setiap hidup kami kembali kaki Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu yang berguna. Meskipun kami lemah, kami penuh kekurangan, penuh keterbatasan, tapi Tuhan, kami taruh hati kami pagi ini di mezbah-Mu. Kerjakanlah kami oleh Roh-Mu yang kudus, hingga Engkau gerakkan kami untuk pergi menjangkau jiwa-jiwa, membawa nama Tuhan, membawa keselamatan dari Tuhan atas dunia sekeliling kami, para tetangga kami, sanak famili, siapapun di antara mereka, termasuk orang yang lama sudah tidak atau tinggalkan Tuhan. Pasti masih ada benih kasih daripada Allah atas mereka. Kami bangkitkan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terlebih untuk desa kami, kampung kami di sini. Tuhan, terima kasih telah memberkati para tetangga kami. Terima kami semuanya. Kami terus ingin menyampaikan nama itu bagi mereka. Kami serahkan keselamatan masuk di pintu hati mereka, masuk ke keluarga mereka, masuk keselamatan itu bagi mereka, karena itu kehendak Allah atas hidup mereka. Pengurus kampung kami serahkan kepada Tuhan. Pengurus desa kami serahkan kepada Tuhan. Biar ada perubahan di desa kami. Setiap orang boleh takut akan Engkau. Setiap orang boleh takut akan Engkau. Terima kasih sekali lagi. Kami tetap syukur atasnya. Biar desa kami diberkati oleh Tuhan karena kasih-Mu. Para petani boleh merasakan sejahtera mereka. Para pengusaha-usaha apapun yang ada di desa ini Tuhan berkati secara khusus. Para buruh tani juga Tuhan berkati secara khusus. Tapi biar setiap kali mereka menikmati kasih Tuhan, boleh tahu bahwa Tuhan adalah sumber segalanya. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, keterbatasan kami taruh di kaki Tuhan.
Kami tidak ingin menyesali keterbatasan kami, tapi menyesali kami semua jika kami belum dapat pergi untuk membawa nama-Mu dalam kasih yang sempurna dari Engkau. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Sekali lagi, biar nama-Mu agungkan segalanya. seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus atas kita. Demikian Bapa kami di dalam surga, Kuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah pagi ini berkat dari surga, diturunkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuat kuasanya yang turun atas Roh Kudus pulang menyertai kita, mengerjakan kemenangan detik ini sampai selama-lamanya. Tuhan memanggil setiap kita Immanuel. Yang percaya diberkati pagi ini berkata, Amin. Terima kasih.